dan kami dari kelompok 5 mata kuliah perkembangan peserta didik akan mempresentasikan terkait teori Piaget dan teori Erikson dari aspek psikososial dan aspek kognitif dewasa akhir. Saya Andi Ulil Amrewaili dan di samping saya Syahrul Ramadan. Saya Anissa Suci. Saya Ratna. Dan saya Anjasya Putriandini. Saya sendiri Arina Aulia Ramadhani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait teori perkembangan Piaget dan Erikson, definisi dewasa akhir, serta pentingnya memahami perkembangan pada tahapan tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada teori perkembangan Piaget dan Erikson. Jean Piaget. Piaget fokus pada perkembangan kognitif anak. Teorinya membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap. Yang pertama ada sensori motor yang berada di kisaran usia 0-12 tahun, praoperasional berada di kisaran usia 2-7 tahun, operasional konkret usia 7-11 tahun, dan operasional formal di usia 11 tahun ke atas. Piaget tidak secara khusus membahas tentang tahapan dewasa akhir, karena teorinya lebih berfokus pada perkembangan anak hingga remaja. Erik Erikson mengembangkan teori psikososial yang mencakup seluruh tentang kehidupan manusia. Teorinya terdiri dari 8 tahap. Yang pertama terkait kepercayaan versus ketidakpercayaan, yang kedua otonomi versus rasa malu dan ragu, ketiga inisiatif versus rasa bersalah, yang keempat kerja keras versus rendah diri, yang kelima identitas versus kebingungan peran, dan yang keenam ada keintiman versus isolasi, yang ketujuh ada generativitas dan versus stagnasi, dan yang kedelapan ada integritas versus keputusan. Semuanya memiliki tahapan-tahapan usia tersendiri, dan tahap terakhir ini relevan dengan dewasa akhir. Dewasa akhir umumnya mengacu pada periode kehidupan setelah usia 65 tahun. Namun beberapa ahli membaginya menjadi dewasa awal hingga dewasa akhir itu memiliki jenjang usia yang berbeda menurut setiap pakar yang berbeda. Tapi ini ditandai dengan berbagai perubahan fisik, kognitif, dan psikososial. Yang ketiga, terkait pentingnya memahami perkembangan pada tahapan dewasa akhir. Memahami perkembangan pada tahapan dewasa akhir sangat penting karena peningkatan populasi lansia dengan meningkatnya usia harapan hidup populasi lansia terus bertambah, sehingga pemahaman tentang tahapan ini menjadi semakin relevan. Optimalisasi kesehatan dan kesejahteraan. Pemahaman yang baik dapat membantu dalam merancang intervensi dan dukungan yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Dan kemudian ada adaptasi terhadap perubahan. Memahami perubahan yang terjadi pada tahap ini membantu individu dan keluarga untuk lebih siap menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Pengembangan kebijakan. Pemahaman ini penting untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan usia dewasa akhir. Kemudian mengatasi stereotip negatif. Pemahaman yang lebih baik dapat membantu mengurangi stereotip negatif tentang penuaan dan peningkatan penghargaan terhadap kontribusi lansia dalam masyarakat. Kemudian kita membahas juga terkait persiapan diri bagi individu yang belum mencapai tahap ini. Memahami tentang dewasa akhir dapat membantu dalam persiapan menghadapi masa tersebut. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anjasya Putriandini. Di sini saya akan menjelaskan segmen kedua dan segmen ketiga. Segmen kedua itu saya akan membahas tentang perubahan kognitif pada dewasa akhir, dan segmen ketiga itu saya akan menjelaskan tentang kecerdasan pada dewasa akhir. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu segmen kedua, yaitu perubahan kognitif. Poin pertama itu ada perubahan dalam fungsi kognitif. Perubahan dalam fungsi kognitif juga banyak perubahan pada kemampuan kognitif, di antaranya yaitu menurunnya perhatian, dan sebagian besar daya ingatnya itu memproses pada informasi, dan serta bertambahnya kebijaksanaan. Baik, saya akan melangkah ke poin pertama, yaitu memori jangka pendeknya juga cenderung menurun. Mengapa? Karena pada dewasa akhir itu biasanya kesulitan lebih besar dalam menggunakan strategi memori. Karena seiring bertambahnya usia, memori kerja kehilangan sebagai kapasitasnya. Hal ini membuat seseorang itu lebih lambat berpikir atau lebih
lambat untuk berkonsentrasi dari satu hal untuk mengingat detail suatu peristiwa. Baik, saya akan lanjut ke poin kedua, yaitu tentang memori jangka panjang relatif lebih stabil. Kenapa? Karena secara efektif, orang yang lebih tua itu lebih mudah mengingat suatu peristiwa yang fakta, peristiwa, nama, atau jenis informasi yang lainnya, sehingga dia lebih mudah untuk menyimpan memori tersebut di dalam pikirannya sepanjang masa hidup. Baik, saya akan melanjutkan ke segmen ketiga. Segmen ketiga itu membahas tentang kecerdasan pada dewasa akhir. Yang pertama itu ada teori kecerdasan terkristalisasi versus kecerdasan fluid. Poin pertama itu kecerdasan terkristalisasi cenderung stabil atau meningkat. Dari informasi yang saya dapatkan, kecerdasan terkristalisasi itu cenderung stabil, tetapi ada penelitian yang mengatakan bahwa kecerdasan ini bisa saja meningkat karena menunjukkan beberapa aspek, yaitu seperti pengalaman dan pengetahuan. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi seperti lingkungan yang sehat, terus bersosialisasi, bahkan faktor genetik pun juga bisa mempengaruhi kecerdasan terkristalisasi tersebut. Baik, untuk poin kedua, menjelaskan tentang kecerdasan fluid cenderung menurun pada dewasa akhir. Kenapa? Karena penurunan kecepatannya memproses informasi. Untuk mempertahankan kecerdasan fluid ini penting untuk terlibat dalam aktivitas yang menantang seperti belajar hal-hal baru, mencari pengalaman, bermain secara strategis, dan menjaga pola hidup sehat agar kita bisa meningkatkan kembali pembelajaran fluid tersebut. Itu saja penjelasan dari saya. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Aulia Ramadhani dari kelompok 5 ingin membahas materi segmen keempat dan segmen kelima. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama atau segmen keempat, yaitu yang pertama penggunaan strategi kompensasi, yang kedua fokus pada informasi yang penting, dan yang ketiga pemanfaatan pengalaman hidup dalam pemecahan masalah. Yang pertama, strategi kompensasi adalah teknik yang digunakan untuk membantu seseorang mengatasi atau mengurangi keterbatasan, kesulitan dalam proses belajar atau kinerja. Strategi ini memungkinkan individu untuk tetap mencapai tujuan mereka dengan menggunakan cara alternatif atau memanfaatkan kekuatan lain yang mereka miliki. Strategi ini sangat bermanfaat bagi orang yang memiliki kesulitan kognitif, fisik, atau emosional. Tetapi dapat juga diterapkan oleh siapa saja yang meningkatkan efektivitas belajar atau bekerja. Dan ada beberapa penggunaan strategi kompensasi, yaitu penggunaan alat bantu, kalkulator, teknologi bantu, dan penyederhanaan tugas. Nah, yang kedua, fokus pada informasi yang penting adalah kemampuan untuk mengenali, memilah, dan memusatkan perhatian hanya pada bagian yang relevan dari sejumlah besar informasi yang ada dalam konteks belajar atau bekerja. Ini sangat penting untuk mengelola waktu dan energi secara efisien. Berikut beberapa strategi untuk mencapai fokus pada informasi yang penting adalah yang pertama, menentukan tujuan yang jelas. Sebelum memulai, tetapkan tujuan yang spesifik, mengetahui apa yang ingin dicapai, membantu mengarahkan perhatian hanya pada informasi yang mendukung tujuan tersebut. Yang kedua, menggunakan teknik highlighting atau penekanan. Nah, poin ketiga, pemanfaatan pengalaman hidup dalam pemecahan masalah adalah pendekatan yang melibatkan penggunaan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang diperoleh dari situasi-situasi yang pernah dialami.
sebelumnya untuk menemukan solusi yang efektif. Pengalaman hidup menyediakan sumber daya mental yang kaya untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih efisien dan kreatif. Untuk segmen kelima ada 3 poin, yaitu teori Erikson integritas, phase keputusasaan, yang kedua pencapaian rasa integritas diri, dan yang ketiga pemanfaatan pengalaman hidup dalam pemecahan masalah. Poin pertama yaitu teori Erikson tentang perkembangan psikososial, mencakup 8 tahap. Salah satunya adalah tahap terakhir, yaitu integritas vs keputusasaan yang terjadi pada usia dewasa akhir. Berikut adalah ringkasan dari konsep integritas vs keputusasaan adalah: yang pertama, integritas merujuk pada rasa pencapaian dan kepuasan atas kehidupan yang telah dijalani. Individu yang berhasil mencapai integritas merasa bahwa mereka telah hidup dengan makna, menghargai pengalaman dan kontribusi mereka. Mereka dapat melihat kembali kehidupan mereka dengan rasa syukur, menerima pilihan yang telah diambil. Dan yang kedua, keputusasaan merupakan keadaan di mana individu merasa penyesalan dan kehilangan atas hidup yang dijalani. Mereka mungkin merasa bahwa waktu telah terbuang, peluang hilang, dan keputusan yang diambil tidak memuaskan. Keputusasaan dapat menyebabkan perasaan putus asa dan ketidakberdayaan. Dan poin kedua yaitu pencapaian rasa integritas diri. Pencapaian rasa integritas diri adalah proses di mana seseorang mengembangkan konsistensi moral dan etika dalam hidup. Ini melibatkan beberapa langkah. Ada beberapa kuncinya. Yang pertama, mengenali nilai dan prinsip pribadi untuk menentukan apa yang dianggap benar dan salah, serta nilai-nilai yang dijunjungi tinggi. Yang kedua, konsistensi antara pikiran, perkataan, dan tindakan. Memastikan bahwa pikiran, ucapan, dan tindakan selaras dengan prinsip yang dipegang. Dan yang ketiga, menerima tanggung jawab. Mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman, bukan menyalahkan orang lain. Dan poin ketiga yang terakhir, penerimaan terhadap siklus hidup. Penerimaan terhadap siklus hidup adalah proses di mana individu mengakui dan menerima berbagai tahap perkembangan yang dilalui sepanjang hidupnya. Ini mengakui sikap positif terhadap perubahan dan transisi yang terjadi seiring bertambahnya usia, atau ada beberapa aspek penting dari penerimaan ini. Yang pertama, kesadaran akan tahapan hidup. Memahami bahwa hidup terdiri dari berbagai tahap seperti anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Setiap tahap membawa tantangan dan peluang unik. Yang kedua, adaptasi terhadap perubahan dan menerima bahwa perubahan adalah bagian alami dari hidup untuk mencakup perubahan fisik, emosional, dan sosial. Dan yang ketiga, refleksi diri, melakukan introspeksi untuk memahami pengalaman masa lalu, bagaimana mereka membentuk identitas dan nilai-nilai saat ini. Baiklah, sampai sini saja penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Anissa Suci, dan di sini saya akan menjelaskan materi pada fase dewasa akhir, yaitu segmen ke-7 dan segmen ke-6, di mana segmen ke-6 merupakan perubahan peran sosial dan segmen ke-7 merupakan hubungan sosial. Pertama-tama, saya akan menjelaskan perubahan peran sosial. Yang pertama adalah pensiun. Tentu saja memasuki usia fase dewasa akhir, banyak individu akan pensiun dari pekerjaannya, di mana di sini mereka akan lebih meluangkan waktu mereka untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai, ataupun menyalurkan waktu mereka untuk melakukan apa yang mereka sukai seperti hobi-hobi mereka, ataupun ikut dalam klub-klub sosial. Kedua adalah perubahan peran dalam keluarga. Seiring bertambahnya usia, tentu saja ada perubahan peran dalam keluarga. Tentu saja pada fase dewasa akhir ini, usianya semakin tua di keluarga sehingga mereka lebih dihormati. Selain itu, terdapat perubahan peran yang dimana mungkin dulunya mereka yang merawat anak, sekarang mereka lah yang dirawat oleh anak-anak mereka, sehingga di sini terjadi perubahan peran. Poin yang terakhir pada segmen ke-6 yang merupakan tantangan dan peluang sebagai kakek nenek. Dalam semakin bertambahnya usia, tentu saja akan mengalami tantangan ya, dimana tantangan yang
kerap dialami pada usia-usia lanjut itu adalah tantangan kesehatan mereka, karena ada beberapa elemen-elemen tubuh yang mungkin sudah tidak berproduksi lagi sehingga mereka akan lebih rentan terkena gangguan kesehatan. Selanjutnya ada peluang juga bagi kakek dan nenek, di mana mereka berpeluang untuk membentuk hubungan antar generasi seperti cucu ataupun cicit, yang di mana mereka dapat memberikan koneksi dan tujuan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan sosial pada fase dewasa akhir. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Poin pertama adalah pentingnya hubungan sosial, dan poin yang kedua adalah kualitas versus kuantitas hubungan, dan yang ketiga adalah strategi selektif dalam hubungan sosial. Pertama adalah pentingnya hubungan sosial, yang dimana ketika memasuki fase dewasa akhir, mereka akan mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan, yaitu perubahan kesehatan, kehilangan orang yang mereka cintai, hilangnya beberapa peran dalam kehidupan mereka, sehingga dukungan sosial ini sangat penting bagi mereka untuk mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan kognitif. Nah, yang tentunya ketika memasuki fase dewasa akhir ini, mereka lebih membutuhkan dukungan sosial berupa bantuan emosional, informasi, ataupun fisik yang diberikan oleh orang lain. Kualitas versus kuantitas. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas lebih penting dibandingkan kuantitas hubungan. Hubungan yang berkualitas ditandai dengan yang pertama adalah intimasi emosional, di mana rasa dipahami dan dapat diterima. Yang kedua adalah memberikan dan menerima bantuan, dan yang ketiga adalah trust, di mana merasa aman dan percaya diri dalam hubungan tersebut. Terakhir yang akan saya jelaskan adalah selektif dalam interaksi sosial. Pada fase dewasa akhir harus ada selektif dalam interaksi sosial untuk mempertahankan kesehatan fisik dan mental. Dengan cara yang pertama, kita memprioritaskan hubungan dengan orang-orang yang dapat memberikan kita bantuan emosional. Selain itu, kita memilih interaksi dengan orang-orang di mana kita merasa nyaman dan aman berada di garis interaksi tersebut. Selanjutnya adalah kita lebih memprioritaskan juga self-care, yang dimana melakukan hal-hal yang kita sukai seperti hobi-hobi, dan yang ketiga kita menggunakan teknologi untuk berhubungan jauh dengan orang-orang yang memiliki jarak dengan kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan 2 segmen, yaitu segmen ke-8 dan ke-9. Segmen ke-8, di mana segmen ke-8 akan menjelaskan tentang kesejahteraan psikologis, sedangkan segmen ke-9 yaitu menjelaskan tentang tantangan dan peluang. Pertama saya akan menjelaskan segmen ke-8. Segmen ke-8 tentang kesejahteraan psikologi. Yang pertama, kesejahteraan merupakan kondisi di mana seseorang atau kelompok masyarakat merasakan kebahagiaan, kepuasan, dan kualitas hidup yang baik. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan tentang resiliensi dan adaptasi terhadap perubahan, yaitu ada 2 faktor penting yang terkait dan berperan besar dalam menjaga kesejahteraan psikologi, kemampuan untuk menghadapi tantangan. Terus yang ketiga, peran spiritualitas dan pencarian makna hidup, yaitu spiritualitas yaitu memiliki peran yang penting dalam mencapai kesejahteraan psikologi. Kesejahteraan tidak hanya tentang kebahagiaan dan kepuasan hidup, tetapi juga tentang makna dan tujuan makna dan tujuan hidup. Terus di sini saya akan menjelaskan segmen yang ke-9 tentang tantangan dan peluang. Pertama, mengatasi stereotip negatif tentang penuaan, yaitu proses alami yang di setiap individu.
Namun seringkali penuhan diiringi dengan stereotip negatif yang merugikan, seperti dianggap lemah, tidak produktif, dan bagi masyarakat. Yang kedua, generativitas, peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran seumur hidup, yaitu konsep yang menekankan pentingnya belajar terus-menerus sepanjang hidup, terlepas dari usia, latar belakang atau profesi. Yang ketiga, kontribusi sosial dan generativitas, yaitu merupakan aspek penting dan kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Ramadan dan di sini saya akan membacakan segmen ke-10 atau yang terakhir, yaitu kesimpulan. Poin pertama kesimpulan adalah perkembangan pada masa dewasa akhir bersifat kompleks dan individual. Perkembangan pada masa dewasa akhir bersifat kompleks dan individual karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, perubahan fisik. Tubuh mengalami penurunan fungsi seperti kekuatan fisik dan penglihatan yang bervariatif tergantung faktor genetik dan gaya hidup. Kedua, perkembangan psikologis. Penyesuaian terhadap pensiun dan kehilangan pasangan dapat mempengaruhi kesehatan mental dengan respons yang berbeda antara individu. Beberapa tetap optimis, sementara yang lain mungkin rentan terhadap depresi. Ketiga, perkembangan sosial. Hubungan sosial dapat berubah. Beberapa menikmati interaksi sosial, sementara yang lain merasa terisolisasi, tergantung pada dukungan dan kondisi kesehatan. Keempat, perkembangan kognitif. Fungsi kognitif mungkin menurun, tetapi kemampuan refleksi dapat meningkat dipengaruhi oleh stimulasi mental dan aktivitas sehari-hari. Kelima, faktor individual. Pengalaman hidup, hubungan sosial, pendidikan, dan keadaan ekonomi yang berbeda mempengaruhi cara individu menghadapi perubahan di masa dewasa akhir. Secara keseluruhan, kompleksitas dan keunikan perjalanan hidup setiap individu menentukan bagaimana mereka mengalami fase ini. Pada poin kedua, yaitu pentingnya pendekatan holistik dalam memahami perkembangan dewasa akhir. Pendekatan holistik dalam memahami perkembangan dewasa akhir sangatlah penting karena 1. Menyeluruh, mengintegrasikan aspek fisik, emosional, sosial, dan kognitif yang saling mempengaruhi, memberikan gambaran utuh tentang kondisi individu. Kedua, memahami kompleksitas, mempertimbangkan berbagai faktor seperti lingkungan dan pengalaman hidup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ketiga, personalisasi dukungan, memungkinkan profesional merancang intervensi yang dapat sesuai kebutuhan unik individu. Keempat, mengidentifikasi keterkaitan, membantu mengidentifikasi hubungan antara kesehatan fisik, mental, dan dukungan sosial. Kelima, promosi kesejahteraan, mengembangkan strategi untuk mengkaitkan kualitas hidup melalui kesehatan fisik, mental, dan keterlibatan shopping. 6. Penghargaan terhadap pengalaman unik, menghargai pengalaman dan perspektif individu, mengakui bahwa tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua. Dan poin yang ketiga, yaitu potensi untuk pertumbuhan dan pemenuhan diri tetap ada meskipun menghadapi tantangan fisik dan emosional. Potensi untuk pertumbuhan dan pemenuhan diri pada masa dewasa akhir tetap ada karena 1. Pengalaman hidup. Pengalaman dan kebijaksanaan yang diperoleh mendorong pembelajaran dan perkembangan. Kedua, kemandirian. Individu dapat menemukan kembali kemandirian dan mengajar minat baru, seperti hobi atau pendidikan. Ketiga, perubahan perspektif. Menghargai hal-hal penting dalam hidup dapat mendorong pencarian makna yang lebih dalam. Keempat, koneksi sosial. Hubungan sosial yang kuat memberikan dukungan emosional dan meningkatkan kesejahteraan. Kelima, kesehatan mental dan fisik. Upaya menjaga kesehatan membantu individu merasa lebih baik dan lebih mampu mencapai tujuan. Keenam, adaptasi dan resiliensi. Kemampuan untuk beradaptasi dan bangkit dari tantangan membuka jalan bagi pertumbuhan pribadi. 7. Tujuan baru. Kesempatan untuk mengevaluasi kembali tujuan hidup dapat memunculkan semangat baru.